Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 8, yaitu Accessing Command Line. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu Change Language in Debian. Poin kedua, pengenalan basic terminal. Poin ketiga, password root pada Ubuntu. Pada materi pertama ini kita akan mengubah bahasa Debian menjadi bahasa Inggris. Pada proses instalasi di video sebelumnya saya memilih bahasa Indonesia, dan sekarang saya akan mengubahnya lagi. Langsung saja masuk ke VirtualBox lalu running Debian. Kita enter. Teman-teman bisa lihat penempatan tanggal dan waktu di sini, yaitu Minggu 3 Agustus. Nanti jika bahasanya sudah menjadi bahasa Inggris, formatnya akan berbeda. Kita login, masukkan sandinya, kita enter. Sekarang kita cari terminal. Kita klik, lalu ketik perintah su atau switch user. Kita enter, masukkan passwordnya, kita enter, kita ketik perintah sudo spasi dpkg strip reconfigure localhost. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke localhost to be generate. Kita akan mencari kode bahasa Inggrisnya. Scroll ke bawah, kita pilih yang EN US UTF, lalu kita spasi, kita enter. Kita pilih yang EN US UTF lagi, lalu kita enter. Jika sudah muncul generation complete, itu artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu kita cari pengaturan, kita klik, kita scroll, kita pilih yang wilayah dan bahasa. Kita ganti bahasanya menjadi English. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandinya ya, teman-teman. Harus power off dulu. Lalu kita akan running lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Agustus
tanggal 3, bahkan harinya sudah tidak ada. Di sini juga sudah berubah ya. Di sini tulisannya not listed. Lalu kita login, kita masukkan passwordnya, enter. Di sini kita dimintai persetujuan untuk mengubah nama folder. Lalu ini unduhan menjadi download dan lain-lain ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih keep all names atau update names. Karena kita ingin mengubahnya ke bahasa Inggris, kita pilih update names. Sekarang bahasa Patagonia sudah menjadi bahasa Inggris. Di sini yang tadinya aktivitas berubah menjadi activities. Lalu ini type to search. Kita juga bisa mengecek pengaturan. Sekarang sudah berubah menjadi setting. Pada materi kedua ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar terminal. Perlu teman-teman ketahui, basic terminal adalah suatu konfigurasi atau perintah dasar yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Sebelum masuk ke perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang lebih rumit, kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Langsung saja kita running Debian. Kita login, masukkan sandi, enter. Setelah itu kita cari terminal, kita klik. Perhatikan tulisan ini. Saya akan jelaskan maksud dari tulisan ini. Nada Sayaira adalah nama user yang kita tetapkan saat proses instalasi. Untuk mengecek nama user, kita bisa ketik perintah mi, lalu kita enter. Hasilnya akan menampilkan Nada Sayaira. Nada adalah hostname yang merupakan nama untuk jaringan. Misalnya jika server saya berada di Medan dan saya sendiri berada di Cirebon, saya bisa mengakses server menggunakan hostname ini. Untuk mengecek hostname, ketik perintah hostname ctl, lalu kita enter. Hasilnya akan menampilkan static hostname, yaitu Nada. Tanda lengkung menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk membuktikannya, kita bisa ketik perintah pwd atau print working directory. Kita enter. Nah, di sini hasilnya akan /home/Nada Sayaira. Tanda dolar menandakan hak akses. Tanda dolar ini menunjukkan bahwa kita memiliki hak akses biasa. Jika ingin mendapatkan hak akses yang lebih tinggi, yaitu root, maka tandanya akan berubah menjadi pagar. Bagaimana cara masuk ke root? Ketik su, enter, masukkan passwordnya, kita enter. Teman-teman bisa lihat tanda dolar sudah hilang. Ini menandakan kita sudah masuk ke root, sehingga kita bisa mengakses direktori apapun. Selain itu, tanda lengkung juga hilang karena kita sudah tidak lagi berada di home directory user biasa. Home directory untuk root itu berbeda. Untuk masuk ke home directory root, kita bisa ketik perintah cd
slice root. Kita enter. Untuk mengeceknya, kita ketik lagi pwd, lalu enter. Hasilnya akan menunjukkan slice root. Untuk keluar dari root, kita bisa ketik exit. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah kembali ke user biasa. Nah, segitu saja materi yang kedua. Kita langsung ke materi yang terakhir. Pada materi ketiga ini, kita akan membuat Sunny Root di Ubuntu. Ubuntu berbeda dengan Debian. Saat proses instalasi Debian, ada parameter untuk membuat Sunny Root. Sedangkan pada Ubuntu, tidak ada parameter tersebut. Jadi kita harus membuatnya setelah instalasi. Langsung saja kita ke Ubuntu, lalu kita running. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita enter, masukkan password yang lama. Jika Debian saat kita ketik su akan langsung muncul permintaan sandi, tetapi pada Ubuntu server kita belum memiliki Sunny Root, jadi kita tidak bisa langsung masuk ke root. Sekarang kita akan membuat Sunny Root dengan mengetik perintah sudo passwd, lalu kita enter, masukkan sandi yang lama, enter. Lalu kita masukkan sandi yang baru. Teman-teman bebas bisa pakai sandi yang lama atau mau buat yang baru lagi. Di sini saya pakai yang lama saja supaya gampang. Kita konfirmasi lagi password yang baru. Setelah itu kita bisa coba masuk ke root dengan mengetik su, enter, masukkan sandi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita sudah di root. Untuk memastikan, kita bisa ketik pwd, kita enter. Nah, di sini tertera slice home slice Saira Riskin. Agar kita masuk ke home directory root, ketik cd slice root. Kita enter, kita ketik pwd, kita enter. Sekarang sudah menunjukkan root. Begitu saja materi yang ketiga.